tersebut diperoleh ya sejauh ini memang sebagian besar berasal dari penyalahgunaan APBD ya, termasuk informasi yang kemarin dipaparkan ke pimpinan itu menyangkut dana operasional gubernur. Nah, selama 3 tahun itu dari tahun 2000 berapa kemarin? 19 ya. 2019 sampai 2022 itu yang bersangkutan itu ya, setiap tahun dana operasional yang bersangkutan itu 1 triliun lebih. Itu jauh lebih tinggi itu dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi dana operasional kepala daerah itu dihitung berdasarkan persentase tertentu dari APBD. Nah, ini dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata setiap tahun itu 1 triliunan dan sebagian besar setelah kita telisik, kita lihat itu dibelanjakan antara lain untuk biaya makan minum ya, belanja makan minum. Bayangkan kalau 1 triliun itu sepertiga digunakan belanja makan minum itu 1 hari berarti 1 miliar untuk belanja makan minum ya. Dan kami sudah juga cek di beberapa lokasi ya tempat kwitansi itu diterbitkan, ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut. Ya. Tentu ini nanti akan didalami lebih lanjut karena jumlahnya banyak ribuan kwitansi, bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa diverifikasi ya. Ini termasuk juga ya kita lihat ini tentu proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional sendiri sebetulnya itu yang tidak berjalan dengan baik ya. Jadi SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran itu untuk apa. Dan ya ini tentu kalau kita mau memverifikasi secara utuh memerlukan waktu yang sangat lama ya, termasuk itu tadi terkait dengan infrastruktur. Nah, yang dalam perkara yang sebelumnya itu kan menyangkut infrastruktur ya, menerima suap senilai dari saudara RL itu kan 30-an miliar lebih ya. Apakah pengusaha-pengusaha yang lain juga tidak melakukan hal yang sama? Kan pertanyaan seperti itu. Kenapa hanya saudara RL? Nah, ini saya pernah beberapa waktu yang lalu, tahun lalu itu berdiskusi dengan kalangan para pelaku usaha di Papua. Ya banyak informasi yang kami dapatkan. Seperti ada yang melaporkan dugaan terjadinya proyek fiktif, ya. Ada dugaan proyek yang belum selesai tetapi kemudian dibayar 100%. Nah, itu informasi-informasi itu yang kami terima ya. Memang masalahnya sering teman-teman pengusaha itu mau melaporkan kan agak nggak berani ya kan seperti itu. Nah, ini tentu ya harus kita akui kondisi di Papua itu dalam tanda kutip memang kondisi yang khusus ya, menyangkut masalah keamanan dan juga menyangkut infrastruktur atau kesiapan dari SDM di sana itu memang masih perlu banyak upaya untuk perbaikan ya, baik dari sisi kualitas sumber daya manusianya juga menyangkut sistem pengawasannya. Sudah banyak aparat pengawas di sana, ada aparat pengawasan internal pemerintah, ada BPKP, ada BPK, tetapi kembali lagi ya sebaik-baiknya dan sekuat-kuatnya sebuah sistem pengawasan itu dibangun, tetapi ketika ada terjadi kolusi ya sulit juga gitu kan. Karena apa? Dalam tindak pidana yang dilakukan secara kolutif ya, persekongkolan itu semua pihak diuntungkan kecuali negara yang buntung kan gitu.